Ya saya surprise bahwa ternyata ada satu lomba yang harus memakai otak. Kalau lomba terima amplop nggak perlu pakai otak loh. Tapi di sini dibuktikan, diperlihatkan bahwa tradisi berpikir, tradisi untuk mengulas persoalan secara teoritik, tradisi untuk mengungkapkan pikiran secara konseptual bisa dipertandingkan. Dan itu pertandingan paling jujur karena manusia disebut manusia kalau pikirannya bisa bertanding. Kalau pertandingan politik ya itu biasa, itu rutin. Tetapi memikirkan bahwa diperlukan kompetisi pikiran itu yang akan memuliakan demokrasi. Demokrasi itu dasarnya adalah force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia yang boleh memimpin rakyat. Dan sekarang dibuktikan bahwa ada pertandingan argumen, bukan saling menghujat sentimen. Jadi bagus sekali. Jadi saudara siapa namanya ya? Dekton. Dekton artinya apa? Tak ada. Sekarang kita beri nama Dekton, artinya pemuda yang berpikir. Dan tugas dari Dekton adalah memberi obat pada mereka yang dungu dengan resep akal sehat. Ini buku saya, tapi udah habis nih, mesti dipesan di online. Karena saking lakunya nih saya aja nggak punya buku ini, belum dapat dari penerbit. Tapi sekali lagi, Dekton, saya hadiahkan ini sebagai tanda persahabat kita. Akal pasti ketemu akal, dengkul pasti ketemu dengkul. Nah di Mimika ini saya tahu ada komunitas yang memelihara akal sehat. Namanya tadi adalah Indonesia Book Party. Indonesia Book Party. Ya. Temanya pemuda. Temanya berdamping dengan politik. Ya. Berdamai dengan politik, melek politik. Jadi sebaiknya Anda melek politik. Jangan buta politik tapi melek amplop. Nah itu bahaya tuh. Oke ya. Sekali lagi selamat juga pada dua pemenang tadi. Semuanya menang sebetulnya 1, 2, 3. Kalau bisa 7, 4, 8. Tetapi karena mesti ada yang naik panggung, maka yang bertiga itu yang harus naik panggung ya. Terima kasih. Saudara, ini buat juara 2. Yang namanya adalah Galang. Saya tahu Galang, ibunya ada di depan saya. Satu lagi. Ya, sebagai siapa namanya tadi? Jul, walaupun kau tak hadir di sini, aku anggap kau hadir menerima pikiran di dalam buku ini. Jadi nanti tolong siapkan buat dia ya, oke. Terima kasih. Itu lagu tadi itu membuat kita semangat. Apa namanya lagunya tadi? Entah apa namanya. Rocky Gerung bersama, kita tunggu kopi. Oke. Ada hal yang menarik. Saya harus memberi kuliah umum itu. Dan tradisi kuliah umum memang dimaksudkan untuk memperlebar perspektif dan memperdalam persoalan. Tentu teman-teman semua dapat kuliah fakultas hukum, fakultas ekonomi, sejarah, macam-macam bahasa tuh. Sekarang saya mesti kasih kuliah yang harus menggabungkan seluruh soal itu. Karena politik itu adalah urusan semua hal tuh. Padahal saya kuliah pertama itu di fakultas teknik. Baru belakangan belajar politik, ekonomi, hubungan internasional, filsafat dan semuanya. Tapi hal yang paling mendasar adalah setiap kita mengambil keputusan, di belakang kita ada perintah politik yang tak terlihat. Itu hal yang paling mendasar. Setiap kita membuat perencanaan, di belakang kita bergerak semacam perintah politik yang tidak kita sadari. Jadi seringkali di dalam ketidaksadaran itu kita mengambil keputusan tanpa melakukan evaluasi itu. Namanya hegemoni. Jadi politik itu menghegemoni kita sehingga tanpa sadar kita terseret di dalam arus besar politik yang dibenci oleh generasi muda itu. Sebetulnya yang diolok-olok oleh milenial adalah politik yang tidak dievaluasi. Nah, kesalahan kita dari awal adalah kita tidak mengajukan politik sebagai pikiran. Kita ajukan politik sebagai doktrin. Di situ masalah pertama. Doktrin itu tidak memerlukan evaluasi, dipaksakan, diselundupkan, disisipkan, disusupkan di dalam kehidupan kita. Ilmu politik adalah ilmu yang paling rumit
Karena dia mesti memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi dari awal sebetulnya politik itu artinya kemampuan untuk mendistribusikan keadilan. Itu definisi politik. Jadi setiap kita terlibat di dalam upaya untuk meminta keadilan terbesar buat setiap orang. Nah, seorang politisi yang bermutu dia mesti paham apa kebutuhan si E tidak yang berbeda dengan kebutuhan si C. Jadi rumit untuk menghasilkan kebijakan yang masuk akal dan berkeadilan. Dulu di abad-abad 15-16 politik itu disebut sebagai the highest of all sciences, yang tertinggi dari ilmu-ilmu. Karena tadi kemampuan untuk membaca pikiran manusia, kebutuhan manusia tidak ada rumusnya. Kalau ilmu fisika ada rumusnya. Kalau saya bikin bangunan semacam ini, saya cuma memerlukan pengertian dasar tentang apa yang disebut tegangan, apa istilahnya dulu saya belajar tuh, S factor, safety factor. Kapan ini bisa rubuh, beban berapa daya tampungnya, sambil kita baca ini metalnya jenis apa, supaya saya bisa hitung metal fatiknya, kelelahan metal itu bisa menopang angin sekencang apa. Gampang. Setiap orang yang paham tentang metal fatik, S factor, mampu untuk menyusun kerangka ini. Rumusnya sama. Kalau saya mau supaya bangunan itu minimal tiangnya, saya mesti pakai konstruksi yang ada di depan saya ini, yang berbentuk kubah gitu. Karena saya tahu bahwa bentuk kubah itu sendiri sudah mampu untuk menahan berat beban di atas dia tuh. Kalau saya mau punya banyak tiang, maka saya mesti bikin atap yang rata. Atap yang rata itu bebannya mesti dibagi di antara tiang. Karena hanya tiang yang mampu menahan atap. Tetapi kalau atapnya lengkungan, lengkungannya sendiri udah berfungsi untuk menahan. Gampang tuh teorinya tuh. Tapi mendistribusikan keadilan itu butuh otak yang rumit. Karena kepentingan Mimika bisa beda dengan kepentingan Jayapura. Jayapura pasti beda dengan Jakarta, Jakarta pasti beda dengan Aceh. Jadi di situ kita mulai melihat bahwa politik itu adalah urusan semua hal. Itu poin pertama. Sekarang yang kedua, mengapa anak muda benci pada politik? Karena dianggap politik adalah praktek kebinatangan. Politisi itu dianggap sebagai binatang politik yang rakus, yang mau kenyang sendiri. Kata binatang politik sebetulnya terjemahan yang keliru dari pengertian political animal. Manusia adalah binatang yang berpolitik, bukan binatang politik. Manusia adalah binatang karena kita lebih dekat dengan binatang daripada tumbuh-tumbuhan. Kita lebih dekat dengan binatang daripada tumbuh-tumbuhan, lebih dekat dengan batu. Kan kita tahu taksonominya kan. Kita satu genus dengan binatang, yaitu bergerak, bereaksi, bermetabolisme, mengkonsumsi oksigen. Tumbuh-tumbuhan lakukan hal yang sama, kecuali dia nggak bisa bergerak. Dia stabil, tertanam di tanah karena ada akarnya tuh. Manusia dan binatang tidak ada akar, karena itu dia mampu bergerak. Jadi pembeda binatang dan manusia adalah bukan bergerak, sama-sama kita bergerak. Binatang bergerak untuk cari makan buat diri dia sendiri. Manusia bahkan yang udah kenyang masih mau merampas makanan orang lain, itu namanya koruptor. Jadi tidak mungkin manusia menjadi binatang. Manusia bisa menjadi melebihi binatang atau di bawah binatang. Cuman itu dilemanya. Kalau manusia jadi binatang, dia betul-betul tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, karena dia memerlukan orang lain. Kalau manusia ada di bawah binatang,
artinya dia berlaku melampaui status dia sebagai makhluk. Artinya dia turun dari binatang lalu jadi benda. Jadi ada benda, ada binatang, ada manusia itu. Tadi saya terangkan bahwa kita lebih dekat ke binatang. Genus kita adalah binatang. Yang membedakan kita dengan binatang, kita makhluk yang berpikir. Binatang tidak. Karena itu berpikir artinya mendistribusikan keadilan. Jadi setiap makhluk politik dia berpikir untuk mendistribusikan keadilan. Keadilan itu adalah hak publik. Karena ini kuliah saya kasih beberapa teori dulu ya. Sekarang kita rumuskan dengan cara yang lebih sederhana. Manusia adalah binatang yang berpolitik. Politik artinya mendistribusikan keadilan. Jadi manusia adalah binatang yang mendistribusikan keadilan. Beda dengan binatang. Binatang tidak perlu mendistribusikan keadilan. Apa yang dia makan itu yang buat dia tumbuh. Bisa nangkap ya poin itu. Jadi kalau kita disebut sebagai manusia adalah binatang politik itu salah. Yang benar manusia adalah binatang yang berpolitik. Binatang tidak berpolitik. Manusia berpolitik. Bahasa Inggrisnya manusia adalah political animal. Terjemahan dari political animal adalah binatang yang berpolitik. Karena animal itu kata sifat. Political itu kata sifat. Jadi sekali lagi membereskan terjemahan itu butuh kemampuan akademis. Nah banyak dosen yang nggak mau terjemahan itu karena mungkin dia nggak mengerti. Asal usul politik dari sejak zaman Yunani dimaksudkan untuk memelihara keadilan sosial. Jadi kata politik sama dengan kata justice, keadilan. Nah kita muak pada politik karena politik tidak menghasilkan keadilan. Jadi saya bisa bayangkan kemarahan milenial terhadap politik terjadi karena esensi politik tidak dikenali. Yang dipraktekkan dalam politik hari-hari ini di banyak daerah adalah menginginkan tiadanya kesempatan untuk bertengkar. Politik dasarnya adalah pertengkaran. Bertengkar secara argumentatif. Itu dasarnya. Kita lanjutkan kuliah ini. Untuk menghasilkan keadilan harus ada yang bisa dibagi. Kemampuan untuk menghasilkan keadilan setara dengan kemampuan untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi apa yang kalian ambil, apa yang diambil oleh seseorang dari alam harus bersifat cukup untuk dia sisakan untuk orang lain. Itu namanya etika politik. Yang Anda ambil dari bumi boleh, tapi Anda mesti tinggalkan sejumlah yang Anda ambil. Dari situ kita belajar tentang keseimbangan ekologi. Silakan ambil, silakan eksploitasi, tapi Anda harus tahu bahwa yang Anda ambil harus juga bisa diambil oleh orang lain. Binatang tidak begitu, binatang ambil aja. Jadi politik memerlukan asam lambung saya naik. Bentar ya sambil saya berpikir. Sekarang kita lanjut. Tadi saya terangkan bahwa kalau kita mengeksploitasi sumber daya, kita mesti pastikan bahwa kita meninggalkan hal yang sebesar yang kita ambil dari bumi untuk generasi berikutnya. Nah di situ kita bicara tentang hak generasional. Jadi politik hanya disebut politik kalau tidak ada kerakusan di dalam distribusi. Nah itu pentingnya oposisi, itu pentingnya pikiran masyarakat sipil, itu pentingnya LSM, itu pentingnya kuliah yang menghasilkan pikiran. Jadi saya ringkas dulu di situ supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Mulailah sekarang mengubah definisi politik. Politik adalah kegembiraan untuk berbagi, bukan kerakusan. Jadi anak-anak muda, terutama di Mimika, ini negeri, wilayah yang sumber dayanya itu mampu memakmurkan semua orang. 6,3 triliun. Itu artinya kalau dibagi secara merata,
Nggak ada orang miskin di sini. Tapi kenapa ada kemiskinan? Karena kebijakan tidak menghitung impact dari public policy. Jadi kalau kita tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan, maka kita akan mengalami ketidakadilan. Nah, itu pentingnya terlibat di dalam pembuatan kebijakan. Pengaruhi DPR melalui opini, pengaruhi eksekutif melalui diskusi, dan hanya dengan itu politik bisa dikembalikan ke dalam kemuliaannya, yaitu membahagiakan semua orang. Ini berlaku juga sampai di tingkat negara. Sekarang pemerintah menaikkan PPN 12% dan pajak perusahaan diturunkan. Jadi Anda lihat misalnya, apa akibatnya kalau pajak perusahaan itu diturunkan? Artinya yang bergembira adalah mereka yang punya aset, punya keuntungan, tapi pajaknya dikurangi supaya ada aktivitas ekonomi. Sebab kalau perusahaan dipajaki terus-menerus, mereka nggak mau bekerja. Buat apa bekerja kalau pajaknya makin lama makin menggeroti keuntungan? Jadi kalau pajak dinaikkan, pajak perusahaan, yang disiksa itu cuman korporasi. Tapi kalau pajak PPN, pajak pertambahan nilai yang dinaikkan, yang kena kita semua tuh. Pajak 12% berlaku untuk mahasiswa Jawa yang kos di Mimika, mahasiswa Manado yang tinggal di Mimika, dan pengusaha besar yang ada di korporasi sini. Jadi bebannya dibikin sama. Nah, yang paling menderita adalah mereka yang penghasilnya kurang. Itu satu contoh kalau kebijakan itu tidak dievaluasi oleh politik. Jadi tugas dari milenial adalah mengevaluasi kebijakan publik, memastikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam ukuran-ukuran publik. Saya kasih contoh kecil-kecil. Kalau kalian lihat apa yang disebut angka kesenjangan. Angka kesenjangan di dalam ilmu ekonomi biasanya dirumuskan melalui apa yang disebut Gini ratio, indeks Gini. Diukur di situ berapa pengeluaranmu. Sekarang Gini ratio Indonesia itu 0,31. Itu mendekati, ya tidak terlalu timpang antara orang kaya dan orang miskin. Tapi justru di situ disembunyikan persoalan politik. Coba kita ulas pelan-pelan. Seandainya ada petugas BPS datang di ruangan ini, dia tanya pada saya, Pak Rocky, pengeluaran Pak Rocky sehari berapa rupiah? Saya bilang saya mengeluarkan setiap hari 10.000 rupiah. Buat apa Pak Rocky? Ya buat makan buah, makan pisang. Kenapa? Ya saya cuma makan buah dan pisang setiap hari. Kenapa? Di dalam buah dan pisang ada protein, ada karbohidrat, ada cairan, cukup buat saya. Oke, dia catat Rocky Gerung hanya mengeluarkan 10.000 rupiah per hari. Di bandara dia ketemu dengan seorang pengusaha dari Jawa, lagi eksploitasi nikel atau emas di Mimika. Bertanyalah si petugas BPS, Bapak atau kakak, berapa pengeluaran kakak setiap hari? 10.000. Oh, kakak cuma keluarin 10.000. Tapi kakak punya private jet. Iya, karena saya diminta dokter hanya minum vitamin, saya banyak penyakit. Dia cuma mengeluarkan 10.000, sama dengan saya. Dia tiba di pasar Timika, bertemu dengan seorang mahasiswa. Petugasnya tanya, Dinda, berapa pengeluaranmu sehari? Kata si mahasiswa, 10.000 Pak. Dicatat 10.000. Kenapa? Karena saya pagi-pagi makan 5.000 rupiah, terus 5.000 rupiah lagi nanti saya jawab. Jadi keluar di dalam headline, di Timika tidak ada kesenjangan ekonomi dan politik karena setiap orang hanya mengeluarkan 10.000 rupiah. Yang dihitung cuma pengeluaran. Anak yang tadi mahasiswa dan saya dua-duanya mengeluarkan 10.000. Saya beralasan mengeluarkan 10.000 untuk kesehatan. Pengusaha tadi mengeluarkan 10.000 karena perintah dokter, dia banyak penyakit.
Mahasiswa tadi dia memerlukan 10.000 karena dia makan pagi 5.000 dan tidak akan makan siang dan makan malam. 5.000 itu dia pakai buat beli promah untuk nahan rasa sakit lambungnya tuh. Jadi seolah-olah terlihat bahwa tidak ada kesenjangan ekonomi karena kita bertiga hanya mengeluarkan 10.000. Maka ditulis gede-gede di Timika, Gini rasionya 0. Itu penipuan statistik yang harus dibaca oleh anak muda tuh. Nah, kalau dihitung pendapatannya, dan itu angka pendapatan di Indonesia itu tidak pasti. Karena banyak orang yang punya pendapatan tapi berbohong, tidak mau bayar pajak, maka disembunyikan pendapatannya. Jelas dompet saya jauh lebih tebal dari dompet mahasiswa yang hanya makan 1 kali karena sisa uangnya dia beli obat lambung promah. Dompet saya masih lebih tebal dari dia. Tapi dompet saya dan dia digabung, dompet kita semua masih lebih tebal si pengusaha tambang tadi di Jakarta. Nah, itu yang menunjukkan kalau tidak ada politik, kita akan ditipu oleh statistik. Jadi sebetulnya politik itu dimaksudkan untuk menguji apakah kebijakan nasional di segala bidang itu menghasilkan keadilan atau tidak. Nah, saya balik lagi pada tema utama kita. Politik artinya cara untuk mengetahui apakah keadilan tiba pada rakyat atau tidak. Nah, itu pentingnya kita berpartisipasi dalam politik. Ini adalah lagi pilkada, kita pilih siapa yang menurut Anda itu mampu untuk menerjemahkan politik sebagai keadilan. Atau siapa yang sekedar menjadi perpanjangan tangan dari mereka yang ingin merampok tanah Mimika. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena kita diberi kesempatan untuk mengevaluasi politik sampai minggu depan misalnya. Lalu ada seseorang terpilih, kita evaluasi lagi dengan kritik, dengan tulisan yang tajam di media massa, dengan orasi di depan kantor gubernur. Karena itu semua adalah hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Terima kasih. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah buat Kakak Rocky Gerung. Oke teman-teman, saya ada mengutip beberapa hal atau poin yang penting dari apa yang tadi beliau sampaikan kurang lebih 30 menit. Yang pertama adalah ilmu politik adalah yang paling rumit karena kita pun harus memahami ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, anak muda itu benci pada politik karena banyak yang berpraktek political animal. Yang ketiga, ada hak generasional di mana kita harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan keadilan yang setara dengan kemampuan untuk mengumpulkan kekayaan. Dan yang keempat, sebagai anak muda kita wajib untuk berpartisipasi dalam politik. Saya pikir ini tadi poin penting yang patut kita catat dan mungkin akan kita kembangkan dia dalam diskusi kita bersama beliau. Saya akan buka sesi pertama untuk 3 penanya. 1 dari sebelah kiri depan, 1 dari sebelah kanan depan, dan 1 dari belakang. Silakan 3 orang angkat tangan. Oke, yang pertama kemeja putih di belakang berdiri. Kemudian yang kedua di pojok pakai topi. Oke, terus yang ketiga baju hijau. Panitia tolong diberikan mic-nya 1 kepada penanya. Tolong sebutkan nama dan berasal dari kampus atau organisasi apa. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Diven Matoke. Selamat sore Pak. Bisa lihat Bapak ini kayak aduh. Saya berasal dari asal sekolah saya yaitu sekolah ST Jambatan Bulan. Saya sudah masuk semester 5 sekarang Pak. Sudah mau akhir semester 5. Saya tidak mengikuti organisasi eksternal di luar kampus, tetapi saya menjabat sekarang sebagai komunitas kampus, yaitu komunitas IMEK, Ikatan Mahasiswa Ekonomi Kreatif Pak, di kampus saya, Setia Jambatan Bulan. Iya Pak, di sini saya mau memberikan pertanyaan kepada Bapak, di mana kami selaku anak muda itu berpendapat bahwa politik itu memang yang kayak tadi Bapak bilang, bagaimana kita mau berdamai dengan politik, dengan keadaan-keadaan politik yang kita lihat sebagian besar itu banyak orang yang ada masuk di dalam politik itu, dia bermain kotor di dalam, korupsi apa segala macam. Bagaimana cara kita mau berdamai dengan politik dengan situasi-situasi seperti itu Pak?
Maka dari itu kita melihat politik ini sebagai barang yang tidak bagus ini sebenarnya. Tapi memang politik itu juga bagus untuk kita punya negara ini tersebut. Tetapi itu sudah Pak. Politik ini juga saya rasa lebih banyak orang yang masuk di politik itu Pak. Dia menghancurkan politik tersebut, bukan memperbaiki. Nah, tolong Bapak jelaskan lebih rinci lagi. Mungkin memang tadi Bapak sudah jelaskan, cuman saya masih kurang paham begitu Pak. Dengan bahasa-bahasa Bapak yang terlalu rumit untuk saya pahami. Mungkin seperti itu Pak. Nah, mungkin tidak dari saya, sekian, terima kasih Pak. Oke, saya bikin tidak rumit ya. Tadi siapa namamu? Diven Matoke Pak. Jurusan Ekonomi Pembangunan Pak. Kira Pembangunan. Semester berapa? Semester 5 Pak. Rencana DO semester berapa? Kalau bisa semester 3 Pak, tapi sudah lewat jadi saya mau kasih habis. Dia berupaya untuk menghimpun pikirannya sampai semester 3. Kalau udah semester 3 nggak usah nunggu ijazah, ya berhenti aja sekolah kan. Tetapi ada aturan bahwa hanya mereka yang punya ijazah yang bisa diterima di perguruan tinggi, dan itu keputusan politik. Jadi kita disiksa oleh keputusan politik. Padahal Anda udah mampu untuk menerangkan di mana ekonomi kreatif itu berhenti sebagai ilmu dan berubah menjadi kebijakan. Jadi sekali lagi, setiap kali kita masuk dalam pembicaraan publik, di dalamnya ada faktor politik dan faktor itu dominan. Kalau Anda tidak terlibat dalam politik, tidak ada soal. Misalnya Anda golput, tapi golput pun itu adalah pesan politik. Jadi Anda nggak mungkin lolos dari politik. Anda tidak memilih, itu juga adalah pesan politik bahwa Anda membenci politik. Membenci politik artinya pesan politik. Jadi kalau kita evaluasi, begitu banyak orang yang berupaya untuk memberi sinyal bahwa mereka muak dengan politik. Sebetulnya dia salah. Dia muak dengan perilaku politisi. Itu bedanya. Nah, kalau politisi berperilaku buruk, berperilaku sebagai binatang, bikin petisi rame-rame itu. Petisi yang membuat si politisi itu merasa tolol, merasa dungu, karena bisa ditertawakan oleh anak semester 3. Itu dasarnya. Tapi sekali lagi, saya ingin ada keterlibatan kritis terhadap politik, bukan keterlibatan yang mengekor. Dengan kata lain, fungsi dari mahasiswa akademisi adalah menjalankan paralel politik. Politik yang paralel dengan politik formal. Awasi kekuasaan melalui kekuatan pikiran. Uji proposal-proposal publik melalui debat publik. Pastikan siapa yang mau bertanding di dalam pilkada, dia mesti duduk di atas mimbar ini dan jawab semua pertanyaan akademis. Itu dasarnya. Yang ada sekarang, perdebatan itu hanya diatur oleh KPU. Dan bahkan pertanyaannya itu dibuatkan tertulis oleh panelis 2 minggu sebelum perdebatan. Bisa bocor jawabannya, pertanyaannya. Dan bisa juga pertanyaan yang dibuat 2 minggu lalu udah kadaluarsa hari ini. Jadi Anda mulai dengan protes pada KPU bahwa politik itu adalah hak setiap orang setiap hari, bukan cuma setelah debat politik di panggung. Setelah itu mulai membujuk rakyat dengan amplop. Kan itu yang kita sebut keterlibatan dalam politik, yaitu keinginan untuk membersihkan politik. Jadi kalau teman-teman marah pada politik yang kotor, maka mulailah bersihkan. Itu dasarnya. Kalau Anda tidak bersihkan, Anda ikut mengotori politik. Oke, begitu ya jawabannya kira-kira Ade Diven Matoke ya. Kita lanjut ke penanya yang kedua yang tadi di belakang pakai topi. Silakan sebutkan nama dan asal kampus atau organisasinya. Pertanyaannya masih seputar ini ya, berdamai dengan politik. Selamat sore untuk semua. Hidup pemuda. Sekali lagi hidup pemuda. Terima kasih untuk Kakak Bung yang sudah datang di Timika. Dan saya langsung saja dari pertanyaan saya. Perkenalkan nama saya Semi Gebai. Saya baru saja tamat dari kuliah juga dan sebagai pemuda biasa. Di sini Bapak, selama saya mengikuti pembicaraan Bapak
di publik media sosial terkait perkembangan daripada Indonesia itu, saya sangat seseorang yang betul-betul mendukung Bapak sekali dalam kritis Bapak kepada pemerintah Indonesia. Di sini pertanyaan saya akan lebih umum. Dia tidak lebih khusus, tapi dia lebih umum. Jadi kritis Bapak yang kepada Indonesia itu, saya melihat Bapak bahwa Bapak punya pandangan yang luas terkait bagaimana memandang dalam sisi, yaitu dalam sisi bagaimana perspektifnya daripada perspektif sosiologi, sosialis dan daripada imperialis yang dikembangkan oleh sistem daripada Indonesia, yaitu di mana kita sudah lihat ini Bapak, dari negara secara global itu di mana Indonesia ini kan sudah terarah ke Cina. Jadi negara yang sudah terarah ke Cina, ini perkembangan politiknya itu akan lari ke Cina. Dan di sana dia sudah menciptakan namanya IKN, maksudnya dalam hal bahwa ada kerjasama di sana begitu. Setelah itu, di sini juga akan dampak terpengaruhnya ke Papua. Menurut saya, politik itu adalah menciptakan kesejahteraan. Yang tadi sebenarnya, yang tadi Bapak bilang kan politik itu bukan kacau balau, bukan sesuatu yang negatif. Politik adalah menciptakan kesejahteraan. Tadi Bapak sudah bilang begitu. Sorry, saya ulang lagi. Menurut saya, politik itu adalah menggapai kehidupan yang lebih baik untuk bangsa yang lebih mencintai keadilan dan kebenaran. Tapi kalau saya lihat Indonesia, pemerintah Indonesia, politik pemerintah Indonesia kepada seluruh rakyatnya itu tidak sesuai dengan berdasarkan asas Pancasila itu. Dalam hal ini, mungkin pengaruh politiknya Indonesia itu lebih kepada perkembangan daripada filsuf-filsuf yang dicetuskan oleh Tutudides, setelah itu Nicola Mercivelli dan Hans Morgenthau. Menurut Bapak, apa solusinya untuk kami di Papua, perkembangan politik keadilannya itu akan tercapai seperti apa? Mungkin sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Ini bukti bahwa ada kemampuan mengevaluasi politik dengan membandingkan referensi-referensi pengetahuan. Anda tadi, pemuda tadi itu, siapa namanya tadi? Si Gobay. Gobay mengucapkan dua nama, Thucydides dan Hans Morgenthau. Coba dua nama itu Anda tanya pada anggota DPR sekarang. Apa mereka kenal nama itu? Thucydides itu bukan nama samaran dari Mulyono, tapi seorang ahli politik, tata negara, hukum, yang mendalilkan bahwa untuk bertahan kita harus melawan. Demikian juga Hans Morgenthau, ahli teori politik internasional. Judul bukunya Politics Among Nations, persaingan politik antar bangsa. Persaingan itu sifatnya to be or not to be. Persaingan dalam pengertian realisme politik Thucydides maupun Hans Morgenthau adalah bunyinya dalam bahasa Yunani si vis pacem parabellum. Si vis pacem, vis artinya peace, pacem artinya perang. Siapa yang ingin civis pacem, pacem artinya damai. Civis pacem, siapa yang menginginkan damai, parabellum, bersiaplah untuk perang. Bello itu artinya perang. Jadi politik dalam pengertian civis pacem parabellum artinya mari saling mempersiapkan kekerasan. Itu dasarnya. Dan bukan itu politik yang dianut oleh negeri ini. Politik negeri ini adalah politik yang tadi diucapkan ada prinsip etikanya. Kita sebut dia Pancasila. Tapi kita juga mesti mampu untuk mengaktifkan tafsir tentang Pancasila itu. Di Papua misalnya, ada 5 sila. Orang Papua paham 5 sila itu. Ketuhanan yang maha, kemanusiaan, adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan dan seterusnya, dan keadilan sosial. Kita hafal itu dari 1 sampai 5.
Tapi bagi Papua misalnya, yang mana prioritas? Sila ketiga apa sila kedua? Sila ketiga apa sila kelima? Kan mesti ada tafsir yang jujur. Mungkin bagi Papua lebih penting, lebih dianjurkan, lebih urgen sila kedua daripada sila ketiga. Kemanusiaan yang adil dan beradab lebih dibutuhkan dari persatuan Indonesia. Tapi kalau Anda sebutkan begitu, Anda bisa ditangkap misalnya oleh kekuasaan. Berarti mau merdeka, berarti tidak percaya pada persatuan. Mesti diungkapkan argumennya. Kami, Papua, mengetahui bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus didahulukan supaya ada persatuan. Itu dasarnya. Sila kelima harus mendahului sila persatuan. Walaupun sila persatuan nomor 3, sila kelima keadilan sosial nomor 5, tapi lebih utama keadilan sosial. Kenapa? Karena distribusi ekonomi tidak menghasilkan kemakmuran. Jadi kita argumentasikan, itulah politik. Politik mengargumentasikan kepentingan kita. Jadi betul tadi kita mulai dengan kemampuan kita untuk melihat keadaannya seperti apa. Kita benci pada politik, ya, karena yang diperlihatkan adalah hal-hal yang tidak berbasis pada nilai tadi. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa politik harus kita benahi dari kacamata ilmu pengetahuan, kacamata moral. Itu yang menyebabkan kalau Anda tadi atau kita ikut pilpres, ikut pilkada, biasanya yang dipamerkan di forum-forum itu, di koran-koran adalah elektabilitas si calon. Karena hasil lembaga survei, padahal lembaga surveinya habis disogok. Harusnya kalangan kampus bikin aturan baru. Yang lebih utama adalah bukan elektabilitas tapi etikabilitas. Etikability atau moralitas dalam bahasa agama tuh. Uji dia pertama. Bersihkah dia dari korupsi? Sanggupkah dia menyapa rakyat miskin? Mengertikah dia bahwa emak-emak setiap hari buka dompet tidak cukup lagi uang untuk belanja karena kenaikan harga bahan pokok? Jadi kita periksa dulu kemampuan etisnya dia nomor 1. Baru kita periksa lagi kemampuan intelektual dia nomor 2. Karena politik harus menghasilkan kemampuan berpikir rasional dan konseptual. Ini bukan soal siapa punya ijazah tinggi, siapa yang mampu untuk memikirkan dengan otak yang bersih tentang keadilan. Itu namanya intelektualitas. Baru nomor 3 elektabilitas. Jadi kita izinkan setiap calon, oke, silahkan survei, elektabilitasmu berapa? Elektabilitas 100%, oh iya, tapi intelektualitas minus 2. Moralitas minus 12. Kita tidak izinkan seseorang untuk mengatur kehidupan politik kalau dia kapasitas inteleknya terbatas dan kapasitas etiknya 0. Jadi bikin aturan bahwa panggung politik adalah milik mereka yang berpikir. Panggung politik adalah milik mereka yang mengutamakan etika. Baru kita izinkan dia pamer-pamer elektabilitas. Itu dasarnya kan. Kita lihat baliho ada di mana-mana di seluruh Indonesia tuh. Wajahnya sama semua tuh. Tapi kita nggak pernah ukur sebesar itukah isi kepala mereka. Itu dasarnya tuh. Jadi politik adalah percakapan intelektual, itu intinya. Itu menunjukkan bahwa politik harus diuji terus-menerus setiap hari di dalam kapasitas pikiran. Itu yang disebut pertengkaran politik. Itu yang menyebabkan ada opini publik. Jadi 3 teman tadi sudah menjadi politisi dalam pengertian etis, itu menulis opini politik, opini publik. Nah itu harus kita jadikan Timika ini tempat pertandingan politik di tingkat pikiran. Itu dasarnya tuh. Nah politik semacam itu kalau kita lakukan tiap hari, kita akan hentikan politik busuk. Itu politik yang sekedar meraih kekuasaan tapi tidak mampu memikirkan hak-hak dasar dari rakyat Mimika. Oke, luar biasa ya. Kita masuk ke penanya yang ketiga tadi, kalau tidak salah di sebelah sini bagian depan tadi siapa yang angkat tangan? Oke, mic-nya panitia.
Pertanyaannya singkat jelas ya, tapi jangan lupa sebutkan nama dan asal kampus atau organisasi. Cek. Baik, perkenalkan saya Emmanuel Miapa, asal saya dari Paniai. Dan saya langsung bertanya saja, saya sudah selesai kuliah. Pertanyaan saya tadi Bung Rocky sampaikan politik harus diajukan sebagai pikiran, bukan sebagai doktrin. Bung Rocky, pertanyaan saya adalah kira-kira Bung Rocky konsep sosialisasi apa yang dapat Bung Rocky rincikan agar anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini bisa sampaikan pemahaman ini kepada masyarakat untuk mengubah pemahaman politik masyarakat yang selama ini masih dipraktekkan politik itu sebagai doktrin, bukan sebagai pikiran. Terima kasih Bung Rocky. Saya tahu bahwa sebentar lagi tanggal 27 akan ada hiruk pikuk politik. Hiruk pikuk untuk menunggu serangan fajar. Amplop akan beredar. Dan semua menunggu rezeki politik tahunan itu. Tapi pada saat yang sama kalau kita tanya, demi apa Bapak, Ibu, Kakak, Pace-mace terima uang itu? Demi apa? Ya demi makan sehari-hari. Jadi kalau kebutuhan dasar kita belum terpenuhi, maka kita menjadi sangat pragmatis. Itu faktanya. Saya nggak bisa melarang mak-mak, ibu-ibu untuk terima 50.000 rupiah karena itu berguna untuk menambah susu bayinya. Tetapi kalangan akademis bisa memberitahu bahwa akibat dari bujuk rayu yang tidak menghasilkan harapan, maka tahun depan 50.000 akan datang lagi. Tidak akan ada perubahan. Tahun depan 50.000 akan nunggu lagi. Serangan fajar akan terus terjadi. Maka aktifkanlah setiap orang yang mendengar kuliah ini, terangkan pada tetanggamu apa makna politik. Tetangga sebelah kiri, tetangga sebelah kanan, tetangga depan, tetangga belakang. Anda menerangkan itu dalam 20 menit, Anda udah merubah politik. Terangkan pada mertuamu apa itu politik. Terangkan pada mantan pacarmu apa itu politik. Jadi dengan cara itu kita sama-sama mengubah tadi persepsi buruk tentang politik. Hanya itu usulan saya. Jadi sekali lagi ada inisiatif sendiri. Bikin kelompok-kelompok diskusi untuk menguji kebijakan gubernur, kebijakan bupati pakai teori politik modern tuh. Jadi sementara ini kita hanya mendengar, membaca berita yang bersifat humas. Berita satu arah dari kekuasaan. Nah, mengevaluasi politik artinya mempertanyakan apakah dalil-dalil di dalam berita humas itu sesuai dengan watak kita sebagai manusia yang berpikir. Kebanyakan berita itu sekedar untuk dibombardemen pada kita. Pertumbuhan sekian, tinggal ditulis di belakangnya saja. Indeks Gininya sekian, tapi kita tidak periksa di belakang data-data itu ada pembohongan publik. Nah, saya percaya bahwa teman-teman kalau bikin kelompok-kelompok diskusi dan setiap hari di Mimika misalnya bikin aja 7 kelompok diskusi setiap hari. Artinya setiap hari ada pikiran diucapkan di pers dan akan mengganggu gubernur, mengganggu bupati, mengganggu wali kota segala macam. Jadi kita ganggu mereka supaya mereka mulai mengubah cara mereka berpolitik. Itu dasarnya tuh. Jadi aktifkan kelompok studi, kelompok diskusi, sehingga setiap hari ada berita kritis terhadap kekuasaan. Kalau cuma satu kelompok studi, ya itu cuma seminggu sekali. Tapi kalau ada 7 kelompok studi, yang Senin bilang kita akan evaluasi kebijakan pengairan. Yang berikutnya kita akan evaluasi kebijakan agrobisnis dan seterusnya. Jadi setiap minggu bergantian 7 kelompok itu mengkritik kekuasaan. Saya jamin dalam 1 semester itu udah gerah kekuasaan. Maka mereka mulai menganggap bahwa harus ada perubahan. Harus dimungkinkan supaya opini publik itu tidak sekedar mengeluk-elukkan kebijakan, tapi juga bersifat kritis terhadap kebijakan. Nah, fungsi dari politik selain menghasilkan kekuasaan, juga menghasilkan oposisi. Oposisi itu hal yang paling mulia dalam politik adalah bertengkar. Pertengkaran itu hanya dimungkinkan kalau ada yang berbeda pikiran. Itu namanya fungsi oposisi.
kampus, akademisi, masyarakat sipil harus bekerja di dalam wilayah oposisi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita punya Kakak Rocky Gerung. Ini kalau kita dengar ulasan beliau yang terakhir ya, ini teman-teman OKP Cipayung paling senang ini. Kalau ada yang mengompori, ayolah kita ganggu pemikiran dari para pengambil kebijakan. Wah, senang sekali nih kalau disuruh demo dan disuruh untuk memberikan narasi-narasi untuk mengganggu pemikiran mereka. Saya pikir ini pada bagian ini kita semua sepakat ya. Seperti tadi beliau sampaikan bahwa anak muda, mahasiswa, kita harus tampil sebagai oposisi jika kita ingin politik itu berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Thalia Sri Mulyani dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika. Dan juga saya mengikuti organisasi di Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi mungkin langsung saja pada pertanyaan saya, kenapa anak muda harus melek politik dan bagaimana cara tetap menjaga politik ideologis ketika ruang itu sesak oleh politik pragmatis? Dan bagaimana anak muda harus melihat dan menyikapi realitas politik bangsa saat ini ketika sistem diatur oleh politik amplop. Terima kasih. Baik, selamat sore. Hidup mahasiswa? Hidup perempuan yang melawan? Hidup bangsa Papua. Oke, baik, perkenalkan saya Rosio. Saya merupakan mahasiswa mahasiswa jalan-jalan mungkin. Sekarang saya sedang mengerjakan tesis dari salah satu universitas swasta terbaik di negara, dari negara Konoha. Karena ini merupakan negaranya Pak Mulyono yang terhormat. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Buat saya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Rocky ini merupakan inspirator yang luar biasa bagi saya. Jadi pertanyaan saya itu lebih kepada masyarakat adat, di mana lagi-lagi kalau berbicara politik kan tentu ada politik yang vertikal dan horizontal. Nah, kita berbicara mengenai politik vertikal. Politik vertikal itu dari atas sampai bawah yang mengenai akar-akar rumput. Namun hari-hari ini kalau berbicara soal akar rumput, banyak sekali lapisan bawah masyarakat yang belum terkena dampak daripada indahnya pesta demokrasi selama beberapa hari atau beberapa bulan ini, yang pastinya akan menuju pada 5 tahun ke depan. Berkesinambungan juga dengan pertanyaan yang sudah disampaikan tadi Ade Sri Mulyani, bahwa ada politik amplop yang cuma diterima 1 hari 500.000, terus itu tidak berdampak apa-apa untuk 5 tahun ke depan. Berbicara juga soal politik vertikal, sebenarnya menurut Bang Rocky sendiri, tentu masyarakat adat di sini pastinya akan sangat terkena dampaknya. Apalagi kalau misalnya di Timika kita berbicara soal tambang dan segala macamnya itu. Bagaimana sih sebenarnya masyarakat adat itu mempunyai regulasi yang saat ini sebenarnya sudah ada RUU masyarakat adat. Namun belum disahkan oleh para anggota parlemen yang terhormat, belum disahkan. Namun perspektif dari Abang Rocky itu sendiri seperti apa sih masyarakat adat itu mempunyai regulasi RUU yang pasti dan cocok, sedangkan RUU yang ada sendiri yang sudah dirancang ini belum menyentuh hak-hak ulayat atau hak-hak yang sebenarnya diterima oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian lagi-lagi dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang baru saja beredar di media sosial mengenai transmigrasi. Ya. Berbicara soal transmigrasi, saya hidup dan dibesarkan oleh orang tua saya, Bapak Osilius Syau, mungkin teman-teman ada yang tahu, kami tinggal di daerah SP3, di mana daerah SP3 itu merupakan daerah transmigrasi. Jadi saya sudah terbiasa untuk hidup dengan orang-orang yang sangat inklusif dan juga sangat heterogen. Tapi dengan adanya transmigrasi itu sendiri kan sebenarnya menjadi batu loncatan untuk para investor-investor asing masuk dan mengeruk SDA itu tadi, sedangkan SDM kita sendiri tidak diberdayakan.
Menurut Bapak sebagai filsuf, sebagai pengajar yang luar biasa ini, bagaimana melihat hal itu tadi? Sedangkan transmigrasi yang diberitakan akhir-akhir ini kan transmigrasi lokal ya. Apakah lokal itu tadi hanya dari pulau ke pulau perpindahan? Atau yang di belakang-belakang sana ada mungkin kapal-kapal yang tiba-tiba sandar terus menaruh banyak penduduk-penduduk yang kita mungkin tidak tahu ya. Terus ada juga tentang KTP elektronik ya 2019 lalu ada 1 juta masyarakat adat yang tidak dapat memilih karena KTP elektronik tadi. Begitu sih sebenarnya Pak. Mungkin pertanyaannya sangat banyak dan luar biasa membingungkan. Terima kasih. Tidak waktu apa-apa, saya dicatat. kembalikan. Pertanyaannya dicatat. Oke, penanya yang terakhir silakan. Baik, selamat sore Bapak Rocky Gerung dan Ibu. Di sini saya mau bertanya soal tema yang diberikan pada saat ini bahwa kita berdamai dalam politik, saja ya. Maksudnya saya ambil kata yang singkat saja. Jadi di Papua ini Namanya siapa? Namanya Kevin. Untuk organisasi dan lain-lain kosong, nihil. Saya berjuang sendiri dan berpikir. Oke. Untuk berdamai dengan politik ini saya kira mungkin bagi kami beberapa, maksudnya hampir keseluruhan atau tidak tahu ya, mungkin maaf ya untuk kakak-kakak dong, mungkin yang lain. Saya berpikir sendiri, pokoknya untuk saya punya pikiran. Kadang kami sebagai anak Papua, tidak orang-orang asli, itu kami kadang juga susah untuk menerima berdamai dengan politik karena begitu banyak kepentingan yang terjadi dalam Papua ini, khususnya ya Timika atau tidak provinsi. Saya punya pertanyaan, menurut Bapak, apakah Bapak setuju dengan adanya jabatan diberi kepada kewenangan jabatan diberi kepada TNI Polri? Maksudnya mereka yang sudah menjabat sebagai jenderal ataupun itu, dia diberikan jabatan untuk duduki status-status sosial yang berada maksudnya di selingkup wilayah Papua, maksudnya sebagai pejabat bupati atau gubernur. Di sini menjadi satu pertanyaan kan, mengapa harus ada orang-orang seperti itu yang masuk dalam Papua ini? Apakah mereka memiliki kepentingan dan lain-lain? Kami tidak tahu. Itu permainan mereka. Di sini menjadi itu salah satu menjadi saya punya pertanyaan. Mengapa harus orang-orang harus orang-orang yang punya dari latar belakang militer atau tidak pun dari kepolisian harus menjabat di Papua. Terus kami ini apa begitu? Maksudnya kita orang-orang asli Papua ini kita apa begitu? Kenapa tidak berikan saja sama kami saja begitu? Mengapa harus dari Jakarta? Sebenarnya orang Jakarta tahu apa soal kita di Papua? Yang mereka tahu kan di Papua kan uang banyak. Kok gila, kita juga sudah setengah mati cari uang kok. Kok Anda seenaknya datang mau datang membawa kekuasaan di sini, maksudnya dengan seenak tangan saya, dengan balik telapak tangan gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya berikan sedikit kisi-kisi soal pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama tadi dari Thalia melihat tentang bagaimana anak muda harus melek dengan politik, sedangkan kita lihat kondisi perpolitikan saat ini dengan adanya politik amplop dan lain-lain, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk menyikapinya. Kemudian dari Rosio tadi, beliau ini adalah salah satu putri dari Bapak almarhum Ausilisio ya. Beliau menyampaikan pertanyaannya bagaimana kita melek politik kalau untuk masyarakat adat seperti apa. Karena ada politik vertikal di mana salah satu dampaknya pasti akan terasa oleh masyarakat adat. Nah terus bagaimana, apakah ada regulasi untuk khusus masyarakat adat, di mana kita tahu bahwa RUU masyarakat adat sampai saat ini belum disahkan. Perspektif dari Bung Rocky Gerung seperti apa? Terkait juga dengan transmigrasi. Walaupun itu sudah ditolak ya, sudah ditolak dan kemudian sudah disampaikan oleh Menteri Transmigrasi bahwa tidak ada transmigrasi dari Pulau Jawa ke Papua misalnya, tetapi transmigrasi lokal. Mekanismenya dan dampaknya nanti seperti apa, di mana kita tahu bahwa dengan adanya transmigrasi ini dikhawatirkan sumber daya alam kita dikeruk tetapi sumber daya manusianya tidak diberdayakan. Kemudian yang ketiga dari adik Kevin tadi tentang berdamai dengan politik ya. Kita sebagai orang asli Papua sulit rasanya kita berdamai dengan politik.
melihat dengan kondisi perpolitikan bangsa di Indonesia saat ini, kalau kita realisasikan di Papua ini sangat sulit buat kami, seperti itu mungkin ya. Dan bagaimana pandangan dari Bung Rocky Gerung terkait dengan Purna dari TNI Polri yang kemudian mendapatkan jabatan politik di Papua? Saya pikir itu. Ya, dari 3 penanya tadi nadanya sama, pesimis, marah, gelisah. Jadi itu sendiri sudah menunjukkan ada opini publik, ada opini politik. Kan 3 tadi mau menerangkan bahwa kami bisa mengatur diri kami sendiri. Kenapa tidak dipercaya sehingga harus pemimpin itu harus nyogok kami? Kenapa kami tidak dipercaya untuk mendistribusikan sumber daya kami sehingga mesti ada transmigrasi? Kenapa kami tidak dipercaya untuk self government sehingga mesti diimport mereka yang punya pangkat atau bekas pangkat? Kan itu menandakan ada pikiran tajam justru dari anak muda tentang nasib negeri ini tuh. Kesimpulan saya, Mimika Papua bisa membaca jalan pikiran Jakarta. Tapi Jakarta tidak memahami jalan pikiran Papua. Jelas itu kesimpulannya tuh. Kita mau ubah itu dengan mengaktifkan justru politik anak muda. Saya tahu kecemasan itu. Tetapi sekaligus kita evaluasi, mampu nggak kita secara jujur mengatakan bahwa kami anak muda Papua mampu mengatur diri sendiri, tidak perlu senior, tidak perlu kakanda. Yang ada di sini adalah semua ingin jadi kandidat. Kanda di mana? Dinda merapat. Itu namanya kandidat. Mental itu juga mesti diubah. Jadi sekali lagi, di dalam upaya kita memaksimalkan argumentasi, kita tunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh alam Papua memungkinkan kami mengatur diri kami sendiri secara demokratis. Kalau itu kita ucapkan berkali-kali dengan fakta dan argumen yang kuat, bukan cuma Jakarta yang ingin kita tegur, tapi kita ingin tegur juga dunia internasional yang berupaya untuk masuk ke Papua dengan segala macam sensasi, dengan segala macam potensi, dengan segala macam upaya untuk mengambil sesuatu yang ada di Papua. Ini Papua ini ada segala hal, tapi juga beragam problem ada di sini. Soal miras misalnya, problemnya halangi miras, berantas alkohol, karena alkohol menyebabkan kekerasan. Coba kita lihat perlahan-lahannya. Apa penyebab alkohol menyebabkan kekerasan? Setiap hari Jumat, kalau teman-teman ada di Tokyo, ibu kota Jepang itu, setiap hari Jumat, satu kota itu mabuk. Jalan pun orang goyang. Karena itu di Tokyo itu setiap 50 meter ada toilet untuk muntah. Kenapa hari Jumat itu hari untuk mabuk? Karena mereka udah kerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Artinya mereka membahagiakan diri di akhir pekan dengan minum. Bagian dari local wisdom, bagian dari tradisi nenek moyang mereka. Memanfaatkan sake. Jadi mereka bekerja lalu menikmati hasilnya, dan hari Jumat mereka santai dengan alkohol. Karena mereka sudah bekerja, maka mereka menikmati alkohol. Di kita di sini terbalik, karena tidak ada kerjaan kita minum-minum. Kan itu yang terjadi tuh. Jadi beri kesejahteraan pada rakyat. Jangan halangi mabok-mabok tapi kerjaan tidak diberikan. Bukan saya anjurkan mabok, tapi kita mesti lihat sebab akibatnya apa. Kebijakan politik harus melihat sebab akibat itu. Regulasi tentang alkohol harus sekaligus merupakan regulasi untuk menciptakan lapangan kerja. Itu dasarnya tuh. Masyarakat adat punya hak untuk mengatakan bahwa kami dihidupi oleh bumi ini. Yang salah menganggap bumi ini adalah milik manusia, bukan. Manusia itu dimiliki oleh bumi, itu jalan pikirannya. Usia kita, usia bumi kita baru 3 juta tahun, usia manusia baru 3-4 juta tahun. Bumi usianya udah 100 miliar tahun. Jadi bumi datang lebih dahulu dari manusia. Maka setiap kita bisa mengatakan kita dimiliki oleh bumi itu. Karena itu kita hormati bumi.
Jadi dasar-dasar pikiran itu. Kalau disebut ada local wisdom, ya kita tahu semua tempat ada local wisdom. Tradisi hidup dalam upaya untuk menyatakan bahwa manusia itu terikat pada budayanya tuh. Kita bisa fasih bahasa asing, kita bisa fasih semua hal yang dihidupkan di dalam kosmopolitan global, tapi kita pada akhirnya diikat oleh DNA dan kebutuhan kultural kita. Di situ identitas kita tuh. Jadi sekali lagi saya kasih contoh, suatu waktu ada seorang guru besar ilmu politik yang lari dari Jerman ketika Perang Dunia Kedua karena dikejar-kejar oleh Nazi fasisme, Hitler, dia lari ke Amerika. Jadi guru besar ilmu politik di Amerika. Suatu waktu, karena dia udah lama di Amerika, bahasa Inggrisnya sangat sempurna tuh. Suatu waktu dalam pertemuan internasional, dia berceramah pakai bahasa Jerman. Lalu ada orang yang protes, namanya Hannah Arendt, profesor itu. Profesor Hannah Arendt, mengapa Anda berbicara dalam bahasa Jerman? Bukankah ini pertemuan internasional? Kata Hannah Arendt, saya menguasai bahasa Inggris. Saya menguasai bahasa Inggris, tapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, bahasa Jerman. Jadi bagi dia adat itu tidak mungkin hilang dari cara dia berpikir. Demikian juga kita di sini tuh. Kultur yang menghidupi kita tidak mungkin dibatalkan oleh kultur yang datang dari luar, kecuali dipaksakan. Begitu dipaksakan terjadi konflik gitu. Itu dasarnya tuh. Jadi kemampuan kita untuk menghidupkan perbedaan, keragaman, itu yang memungkinkan. Mimika ini kan tumbuh berdasarkan pergaulan keragaman budaya. Di dalam masyarakat Papua sendiri ada keragaman budaya. Hutan Papua adalah keragaman kultural kita. Berapa jumlah hutan di Papua? 30 juta hektar. 80% dari hutan Papua itu ada hutan primer. Di dalam hutan Papua itu ada 20.000 jenis tumbuhan, ada 6.000 jenis mamalia, ada 3.000 jenis serangga, dan ada 500 masyarakat adat. Hak mereka ini yang mesti diperhatikan. Kalau Anda mau bikin food estate, tanya pada ular di situ, tanya pada burung kasuari, tanya pada buaya di situ, tanya pada masyarakat adat. Itu yang disebut sebagai AMDAL. Hormati keragaman itu. Jadi sekali lagi betul bahwa kita marah, kita gelisah, kita diombang-ambingkan dengan sesuatu yang tanpa kita tahu arahnya kemana. Itu pentingnya dari sekarang, jangan pasif pada politik. Kita aktifkan politik untuk menguji apakah politik, bahkan yang dipaksakan dari luar, menghormati kultur kita, memuliakan manusia, menghasilkan keadilan. Jadi politik adalah keinginan untuk menjaga keberagaman. Politik dimaksudkan untuk memastikan keadilan. Politik dilaksanakan supaya ada kebahagiaan untuk semua warga Timika, warga negara. Saya kira itu pesan saya, dan kita mesti pastikan bahwa evaluasi politik harus dilakukan tanpa dendam. Karena kalau kita dendam, kita udah punya tadi siasat di kepala untuk menjerumuskan seseorang, menjebak seseorang. Kita katakan bahwa kami, masyarakat Mimika, menginginkan Timika itu jadi ibu kota yang basisnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kan enak kan? Apa itu Timika? Timika artinya tim untuk menghasilkan Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan itu. Dasar itu yang kita inginkan. Dan kemampuan itu ada di kita. Dalam 1 jam ini saya dengar semua suara kritis dari teman-teman mahasiswa. Nah, kritisisme itu adalah pembuluh darah politik. Tanpa kritik, politik berubah menjadi kerajaan. Tanpa kritik, politik berubah menjadi totaliter. Jadi pastikan bahwa kita bernapas dengan ilmu pengetahuan dan kita menguji politik dengan fasilitas ilmu pengetahuan. Apa yang ada di kampus? Metodologi. Apa yang ada di kampus? Kritisisme. Kita dibiasakan untuk menguji pikiran melalui paper, seminar. Hal yang sama, kita menguji pikiran politik. Jadi pastikan bahwa selalu ada pikiran kritis tumbuh dari teman-teman mahasiswa di sini. Jadi pastikan juga bahwa pikiran kritis itu harus diucapkan secara kelompok. Kalau sendiri-sendiri ya kita dianggap sebagai
sebagai individu aja. Tapi saya anjurkan tadi, kalau setiap bulan ada pertemuan semacam ini, ada kesimpulan yang diucapkan melalui media sosial, itu gemetar, itu kekuasaan dari di Papua maupun Jakarta, dia gemetar karena dia tahu bahwa mereka anak-anak muda Papua sedang mengintip kami, itu masalahnya. Jadi tunjukkan bahwa mereka setiap saat diintip oleh pikiran kritis masyarakat akademis Papua. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, mohon maaf ya, kita sudah terbatasi oleh waktu karena beliau ada agenda lain.